hari ini, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Teguh Maulana. Sehari-hari hobinya bermusik ya, dari mulai SD mungkin bermusik. Nah, sekarang akan sharing tentang produksi musik. Itu bagaimana sih sebenarnya memproduksi musik di digital itu sangat mudah sekali. Bentar. Nah ini ya, ini ada tahapan musik produksi, ada 4 tahapan ya. Songwriting, arranging, tracking, mixing, and mastering. Nah itu apa aja? Hari ini kita akan langsung praktek. Pertama-tama tentunya kita harus menyiapkan alat dan medianya terlebih dahulu. Seperti laptop, PC bisa, bahkan menggunakan HP juga bisa. Ya, menggunakan HP sendiri itu bisa. Terus alat perekam suara bisa saja mic ya, mic seperti ini, alat bantu lainnya, dan menggunakan mikrofon dari HP juga akan bisa digunakan. Nah, tentunya ada aplikasi yang harus disiapkan. Saya sendiri menggunakan Cubase ya, Nuendo ini sebagai digital audio workstation-nya, daunnya ya, dengan Fruity Loop yang saya pakai. Itu juga bisa diinstal menggunakan HP. Nah, langsung saja kita ke langkah pertama, itu ada songwriting atau menulis lagu. Menulis lagu ya. Nah, bagaimana menulis lagu itu sendiri? Tentunya dalam menulis lagu itu ada yang perlu diperhatikan, menentukan jenis musik itu sendiri. Ya, musik terbagi menjadi 3, ada musik instrumental, musik vokal, dan musik campuran. Ya, musik instrumental itu yang menggunakan instrumen, vokal hanya menggunakan suara, dan musik campuran alat musik dan vokal. Kita pilih yang campuran ya, menggunakan lagu. Nah, berikutnya menulis lirik lagu. Ya, lirik lagu bisa dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Biasanya materinya menggunakan materi syair ataupun puisi, syair, pantun, dan lain sebagainya. Ya, menentukan struktur lagu itu sendiri. Struktur lagu ada intro, verse, bridge, chorus, rap, interlude, dan lain-lain. Biasanya saya menggunakan yang standar aja ya, intro, verse, terus ke interlude, ke rap, biasanya dibalik lagi. Nah, menulis notasi berikutnya. Dalam menulis notasi ini biasanya untuk kita yang amatir biasanya jarang dilakukan, biasanya langsung ya menulis lirik lagunya. Tapi agar kita lebih safety lagi ketika karya kita akan didokumentasikan, apalagi didaftarkan kepada hak cipta ya, haknya karya kita, itu harus ditulis notasinya. Nah, mari kita praktek ke langkah pertama ini, songwriting ya. Ini yang sedang viral kemarin-kemarin ya. Saya menemukan video ini di Twitter. Ada yang pernah melihat video ini juga? Pernah, Bapak. Pernah ya. Yang main Twitter pasti sering lihat ini ya, dari mulai kejadian itu sampai beberapa hari yang lalu. Yang paling menyentuh hati saya ini ketika video yang ini, bagian ini, karena kita bisa rasakan sendiri. Nah, kembali lagi dalam menulis lagu, apa yang kita rasakan ketika melihat video atau gambar ini? Boleh dibantu? Gimana? Sedih. Sedih terus? Rasa kehilangan. Rasa kehilangan. Ada lagi? Bimbang. Bimbang. Ada lagi? Gelisah, Pak. Gelisah. Good. Ada lagi? Sakit. Sakit ya. Oke. Kita coba bikin liriknya. Ini kita bikin lirik untuk bagian rapnya saja, simple ya.
kalau Bapak keidean sih, ini kan lagi menanti ya, penantian ya. Coba kita kasih judul berharap kau kembali. Nah, biasanya dalam menulis lagu kita tentukan dulu judul kasarnya dulu ya, biar nanti apa yang akan kita ekspresikan itu bisa keluar dalam lirik-lirik. Kira-kira liriknya apa ya di baris pertama? Boleh bisa bantu? Karena kan ini ceritanya Kang Emil itu udah nunggu beberapa hari. Ya, kira-kira apa nih yang bisa diungkapkan? Gimana Kang Ismail? Hari itu apa? Kaitannya dengan apa? Hari? Waktu. Nah, karena menunggu ya, kita coba kasih waktu terus berlalu. Ya. Waktu terus berlalu. Nah, permainan lirik ini sebenarnya lirik ini kayak mengarang bebas, cuman biasanya kalau saya sendiri itu nyanyinya ya yang membuat itu menjadi lirik yang lumayan indah itu rimanya. Biasanya kalau UU semua, kalau II semua ya. Kita buat sesederhana mungkin. Waktu terus berlalu. Ngapain ini? Kira-kira Kang Emil? Menunggu, Pak. Menunggu. Ya, menunggu. Nah, kita coba objeknya dulu ya. Waktu terus berlalu menunggu siapa? Menunggu Anaknya. Anaknya kita bisa kata ganti subjeknya kau. Kau telah tinggalkan aku. Itu ya. Bentar. Nah, fokus lagi kepada judul temanya penantian. Waktu terus berlalu kau telah tinggalkan aku. Kita coba di sini. Di sini ku menanti. Apa kira-kira? Ada ide? Ke judul. Kau kembali. Berharap Nah, ini kita bikin 4 baris dulu. Biasanya strukturnya lagu verse 1 itu 4 baris, verse 2-nya 4 baris, rap. Biasanya saya menggunakan 8 baris, udah cukup liriknya. Nanti tinggal variasikan menggunakan intro, interlude dan lain sebagainya. Ini untuk rap ya. Waktu terus berlalu, kau telah tinggalkan aku, di sini ku menanti, berharap kau kembali. Fokus ke judulnya. Nah, ini ya. Ini dalam menulis songwriting, menulis lirik lagu bisa menggunakan syair. Percaya di sini semuanya bisa menulis lirik lagu ya. Yang terpenting keluar ekspresikan aja walaupun masih sederhana. Nah, langkah berikutnya kita membuat melodi lagunya. Ya, membuat melodi lagunya tentu saja ini juga harus sering kita lakukan. Teknik ini tidak cukup mudah, tapi kita coba mengaplikasikan. Biasanya imitasi dari lagu, misalkan kita inspirasinya lagu apa ya, terus di aransemen beberapa bagiannya. Contoh misalkan kalau ini baris pertamanya nadanya seperti ini. Waktu terus berlalu, misalkan ya. Yang keduanya, kau telah tinggalkan aku. Yang ketiganya, di sini ku menanti, misal. Yang keempatnya, berharap engkau kembali. Nah,
Kira-kira karakter lagu seperti itu grup band apa? Ada yang tahu? The Massive, Pak. The Massive, terus apa lagi? Yang mirip-mirip. Seventeen ya? Nah, Seventeen. Hmm. Ya, Seventeen kenapa? Itu tergantung selera juga karena karakter suara saya ada cracknya, ada serak-seraknya. Saya lebih suka karakter Virja, karakternya Seventeen dan lain-lain. Ya mungkin agak mirip-mirip juga kalau pencinta Seventeen seperti itu. Nah, lirik sudah terbuat. Berikutnya kita ke tahap aransemen, ya, ke tahap aransemen. Yang pertama kita harus menyiapkan alat dan media dulu, alat musik tentunya. Ya, yang paling mudah sih kita langsung menggunakan alat musik. Nah, device-nya sendiri bisa pakai HP, bisa pakai laptop atau PC. Aplikasinya ini banyak banget. Silahkan gunakan aplikasi sesuai selera masing-masing. Tentunya nantinya akan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya menggunakan Nuendo Cubase untuk menyatukan audio-audio. Nah, untuk membuat musiknya saya menggunakan aplikasi Nuendo sebentar. Screen. Nah, aplikasi Nuendo bisa terlihat di sini di layar. Nah, terlihat ya. Itu aplikasinya. Terus membuat melodi lagu tadi sudah. Kita menentukan alat musik yang akan digunakan dalam musik. Sebagai fungsi musik dalam sebuah pertunjukan itu ada sebagai alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Yang terpenting gimana caranya alat musik itu, fungsi musik yang sudah disebutkan itu ada. Ya, misalkan ritmis, alat musik ritmis, contohnya seperti apa? Alat musik ritmis itu alat musik yang hanya memiliki satu nada. Dulu sih pengertian di saya belajar di SMA, SD itu yang tidak memiliki nada. Sebetulnya termasuk benda-benda pun itu memiliki nada, cuman kita kategorikan alat musik ritmis itu yang memiliki satu nada. Ya. Drum, apalagi kira-kira Akang Teteh? Gendang. Gendang, terus Gong. gong, dan lain sebagainya ya banyak. Alat musik melodis yang hanya bisa memainkan nada tunggal. Seperti suling. Terus ada apa lagi? Piano. Piano bisa sebagai alat musik melodis ketika main tunggal, tapi lebih dikategorikan alat musik harmonis karena memainkan lebih dari 3 nada. Apalagi biola. Teh Karina ada bisa bantu jawab? Saksofon dan lain sebagainya ya. Yang harmonis itu gitar yang memainkan lebih dari 3 nada ya. Berikutnya membuat komposisi musik. Nah, tahapan aransemen juga sama. Yang terpenting kita harus membuat guide-nya terlebih dahulu. Biasanya guide-nya itu drum ya. Biasanya guide-nya itu drum. Nah, yang terpenting kita harus menentukan temponya terlebih dahulu. Coba. Terdengar Akang Teteh? Terdengar? Ya. Terdengar, Bapak. Ya, ditentuin dulu. Nah, ini berapa ketukannya? 4/4 biasanya. Pak Teguh, mohon maaf bila mengganggu. Pak Teguh sudah share sound untuk di Zoom-nya ketika share screen? Oh iya. Belum kayaknya. Punten Pak Teguh. Nuhun punten. Ya. Terdengar sekarang? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mungkin bisa stop share screen. Langsung kita klik dulu yang di bawahnya, Pak. Udah, ini udah. Share sound sudah, Pak ya? Udah share sound. Lagi? Ada, Pak? Ada kecil ya, Pak?
Ada tapi kecil ya? Ada, tapi kecil, Pak. Oke. Nah, itu. Nah, berikutnya teman-teman kita membuat mengaransemen lagunya ya dari drum dulu. Misalkan ini di sini di aplikasi ini itu banyak banget instrumen musiknya, kita tinggal add saja. Misalkan kita ambil yang untuk drumnya Avicii. Terdengar? Kalau di saya tidak sih, Pak. Kalau di Akang Teteh, Bapak Ibu gimana? Di Tidak saya sangat terdengar, kecil. Pak. Tidak Sangat terdengar. kecil. Sebentar atuh ya. Nah, itu ada, Pak. Sekarang ada. Sekarang ada, Pak. Coba, Pak. Jadi tidak terdengar ya, sebentar. Ya, mohon maaf. Sekarang sudah terdengar? Ada. Ya ya. Ada, Bapak. Di sininya kosong. Oke, kita balik lagi ke Fruity Loop-nya. Kita membuat dulu guide-nya ya, drum di aplikasi ini. Sekarang ada ya? Ada, Pak. Oke, ada. Nah, Bapak juga sudah mempersiapkan sebetulnya ini. Kita membuat dulu, tadi kan lagunya sudah ada ya. Kita membuat dulu itu drum dulu. Nah, zaman teknologi seperti ini, zaman canggih itu istilahnya tidak lagi memainkan alat musik, tapi menggambar musik seperti ini ya. Terdengar? Ada, Dengar, Pak. Pak. Terdengar. Dengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Ada. Kayaknya jaringannya di sini. Ini kita bikin drum dulu yang simple. Deg, tak, deg, tak, gitu ya. Sampai sesuai kebutuhan. Ini. Nah, itu sudah. Terus biasanya di alat musik combo itu kita menambahkan bass. Tadi kan duk tak duk tak ya, simple. Bassnya juga sama, simple aja. Dem cuman gitu aja. Nah, kita nggak menambahkan bass. Jadi caranya tinggal apa namanya, ditulis aja sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Berikutnya untuk background itunya apa namanya, chordnya karena di sini yang tersedia alat musik piano, kita tambahkan alat musik piano ya. Ini kuncinya di Viz. Tadi tidak hanya kunci atau chord sederhana ya, karena chord itu kan bisa nanti, Pak, gimana caranya membuat chord di Google sudah banyak teori tentang ini. Intinya chord atau kunci itu trinada ya, akord trinada. Misalkan kalau kunci C itu terdiri dari C, E, G dan lain sebagainya. Ini menggunakan pis misalkan ya. Do, mi, sol itu biasanya akord trinada, akord 1, 2, 3, 2, 4, 6 dan lain sebagainya.
Itu kita sudah bikin, ini kita bikin apa namanya buat isian melodinya untuk feel-nya. Nah, Bapak juga menambah orkestra string ya, biar kesan sedihnya dapat. Ini kesan sedihnya. Yang pertama itu backing chord-nya, dan yang kedua itu biasanya fill in-nya juga, isiannya juga seperti ini. Ada perbedaan teman-teman ketika hanya drumnya saja, ketika hanya suara bassnya saja, ketika hanya piano saja, ada perbedaannya kira-kira? Kalau teman-teman, kira-kira ada perbedaan nggak? Kesan sedih yang dirasakan itu instrumen apa? Piano, Pak. String, piano. Piano string. Jadi Pak Lukman yang menjawab. Ya, nah itu apa namanya? Kesan string sedih. Nah, selain alat musiknya sendiri, tentunya kesan musik progresi chord itu bakal terasa tergantung karakternya, karena kita menggunakan minor ya, karakter minor dan mayor itu akan berbeda. Ketika mayor itu riang, minor itu sedih ya. Kita sekarang gabungkan musiknya. Kita sekarang gabungkan musiknya ya, yang tadi sudah dibuat. Nih. Nah itu, jadi ada yang masih ingat lirik melodi lagunya? Kita bareng-bareng dulu yuk. Bareng-bareng dulu boleh. Pak Lukman, kira-kira yang di sini yang biasa nyanyi siapa Pak? Boleh direkomendasikan Pak? Siapa yang ingin biasanya nyanyi? Saya dan Parastu akan memberikan nilai tambahan 2. Ayo. Atau boleh diikutin bareng-bareng ya. Yang baris pertama dulu kita buat mengingat lagunya dulu yang tadi udah dibuat. Waktu terus berlalu. Ayo ikutin bareng-bareng. Ada yang mau? Terus Oke, mantap. Ini pada madu-madu ternyata suaranya. Next yang keduanya. Kau telah tinggalkan aku. Kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti. Di sini ku menanti. Asik. Berharap engkau kembali. Berharap engkau kembali. Ada yang bisa mau coba satu orang? Nanti Pak Lukman sama Pak Restu akan memberikan nilai plus. Yulia, Pak. Boleh. Ya, silakan. Ini ada siapa? Coba Parastu tadi. Wah, silakan. Ya, Silakan, Akang siapa Tetehnya nih? dulu, Akang Tetehnya dulu. Ya, tadi itu Teh Lutfi ya, Teh Lutfi Samsia tadi yang mau. Ya. Kemudian ada Yulia ya. Oh, ada mau Teh Yulia dulu, Yulia. Ayo. Ya, silakan yang manapun. Mana? Ayo Akang Teteh.
Ya, kita biar ke step berikutnya karena nanti kita akan menggabungkan musik yang udah dibuat tadi dan suara vokalnya biar lebih cepat. Ayo. Takutnya lupa mungkin Bapak untuk nadanya tadi gimana? Waktu terus berlalu, kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti, berharap engkau kembali. Punten Pak Teguh, boleh liriknya di-share lagi? Boleh. Nah, Nah ini, silakan Akang Teteh, satu Akang satu Teteh kalau boleh ya. kalau nggak ada Pak Restu aja tuh. Ayo Pak. Ya silakan siapa dulu? Akang Teteh. Barusan ada. Barusan siapa? Izin mencoba ini biasa suka harus dibalakan ini Pak Teguh. Boleh. dulu Pak Restu. Boleh. Ya. Mohon maaf ya izin menyumbangkan suara ini ya. Menyumbangkan membuat sumbang berarti ya. Wah, percantor Pak Restu malah. Wah. Mohon maaf kalau salah ya Pak Teguh Nggak apa-apa. dalam pelantunannya. Waktu terus berlalu, kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti, berharap kau kembali. Mantap. Tepuk tangan buat Pak Restu. Ayo siapa? Dari Akang Tetehnya, dari Akang Teteh mahasiswinya. Ada? Teh Citra kayaknya mau nih. Ayo, tuh udah mulai apa namanya? Kalau saya mau ngasih nilai tambah, izin Pak Restu, saya akan memberikan nilai tambah 3 sampai 5. Ini siapa yang mau nih Pak Restu ya? Wah, Saya akan mantap memberikan nilai tuh. tambah Ya. nih. Silakan, Citra. Baik, Pak. Bapak mohon izin, mohon maaf, boleh di-share lagi liriknya. Boleh. Mohon maaf ya apabila salah. Boleh. Waktu terus berlalu, Ya. kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti, berharap kau kembali. Mantap. Siapa lagi? Tuh. Teh Lutfi, ayo. Bapak boleh di-share lagi liriknya? Boleh. Waktu terus berlalu, kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti, berharap engkau kembali. Nah, tadi dari Pak Restu, terus Teh Citra dan Teh Lutfi itu sebetulnya dari melodi lagunya sendiri, dari melantunkan kembali lagu yang telah tadi nada dasarnya dicontohkan, itu sudah melakukan aransemen. Tadi ada beberapa di bagian tertentu nadanya dirubah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah itu hal yang kita butuhkan dalam mengaransemen musik atau lagu atau melodinya itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke musiknya. Ini kan sudah tersusun ya aransemen lagunya. Nah, langkah berikutnya itu kita tracking. Sudah. Nah, yang harus dilakukan tracking itu sama alat musik, lebih enak lagi langsung alat musik, lebih feel-nya lebih dapat lagi, HP dan lain-lain. Nah, ini menentukan tempo sudah merekam audio. Berikutnya tahap mixing and mastering mastering. Mixing dan mastering bisa di aplikasi Nuendo, Fruity Loop-nya sendiri, bisa di setting, balancing suaranya dan lain-lain. Ini kita harus perlu ngulik lagi ya untuk tahapan pemula. Nah,
Langkah berikutnya anggap kita udah mixing ya, suaranya udah dirubah, misalkan suara stringnya jangan terlalu keras, tipis aja, ini tinggal diatur volumenya dan lain sebagainya. Tahap berikutnya kita harus render atau export istilahnya kalau di aplikasi ini ya. Tentunya kita harus tahu jenis-jenis format audionya. Biasanya sih yang biasa digunakan itu WAV dan MP3. WAV itu lebih ke mono ya. Mono, kalau MP3 itu stereo. Nah, kita satuin dulu. Lebih bagus lagi karena Bapak biasanya ngeditnya di sini ya, di aplikasi satu lagi. Nah, lebih bagus lagi satu-satu di rendernya, tapi kita render semua dulu. MP3 ya. Kita render berharap kau kembali. Ini masih tampilannya masih Fruity Loop ya, Akang Teteh? Ya, Pak. Betul, Pak. Ya, ini sedang merender. Nah, sedang merender. Nah, sukses. Tadi kita cari hasil rendernya musik. Sorry, gimana kayak di sini. Nah, ini musiknya yang tadi udah di render. Kita cek dulu apakah sudah sesuai yang diharapkan. Sudah ya, sudah sesuai harapan. Kita bisa cek lagi. Nah, ini tampilan ini yang satu-satunya drum dan lain sebagainya. Kita masukin dengan cara drag, tinggal langsung aja di import, atau bisa juga import langsung dari sini, import, buka file yang diinginkan tadi. Sudah. Ini drum. Punten, Pak Teguh. Ya, tampilannya masih Fruity Loop? Tampilannya masih Fruity Loop ya, Pak? Ya. Bentar, Pak. Apa sudah Nuendo? Ya, sudah, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kita masukin audionya untuk menyatukan tracking itu ya. Tracking itu istilah untuk merekam suara gitar dan sebagainya ya. Karena tadi kita membuat musiknya di aplikasi satu lagi, Fruity Loop, kita import dulu drum. Waktu drum misalkan ya. Kita masukin pianonya. Nah, setelah dimasukin semua, tahap berikutnya yaitu karena kita ini memilih jenis musik campuran, ya tentunya harus ada suara vokalnya. Kita merekam suara vokalnya dulu. Biasanya ketika merekam suara vokal itu harus menggunakan headset ya. Tidak usah headset seperti ini. Bisa juga menggunakan headset handphone biasa, ataupun alat perekamnya sendiri, tidak usah memakai mic, bisa juga voice note dari HP dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan rekaman suara kita harus memastikan tidak ada suara lain selain suara vokal kita ya. Karena ini di mute sebentar. Nah, anggap aja ini di sini kita isi vokal ya, yang tadi suaranya sudah musiknya sudah dibuat seperti ini. Terus berlalu, kau telah tinggalkan itu menanti, berharap kau kembali. Nah,
Ini suara yang sudah kita rekam. Kita cek dulu suaranya. Ini sudah masuk ke tahap mixing dan mastering. Nah, suara yang tadi sudah rekam. Nah, tadi ini ke rekam ya. Oh, ini yang vokal yang ini aja. Lalu kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti, berharap engkau kembali. Nah, itu suara vokalnya. Kita bisa melakukan proses editing, bagian mana yang suara ada noise dan lain-lain, cutting dan lain-lain. Ini sama halnya seperti mengedit video ya. Nah, dalam tahap mixing, selain mixing itu ada mastering. Kita menambahkan efek ya biar suaranya, misalkan di sini tambah reverb, menaikkan audionya, ditambah reverb, menambah delay sedikit, misalkannya ini ada perubahannya. Sorry, ini nih. Terus berlalu, kau telah tinggalkan aku. Terasa perbedaannya teman-teman? Rasa Pak. Rasa ya, lebih ada reverb dan lain-lain. Nah ini gunanya mastering. Profesional biasanya lebih ahli lagi, dan yang ahli itu lebih bagus lagi. Nah, tadi musiknya udah, vokalnya juga sudah, kita cek kembali. Waktu terus berlalu. Kita cek kembali tadi audio yang sudah dibuat. Lalu kita lakukan proses sama render lagi, ya, render lagi, sehingga bisa tampilannya seperti ini. Sorry. Oh ini. Waktu terus berlalu, kau telah tinggalkan aku. Di sini ku menanti, berharap engkau kembali. Nah, teman-teman, itu langkah membuat musik ya, 4 langkah itu. Silahkan, nah, tinggal musik yang kita buat itu biasanya kita sekarang biasanya ditambahkan dengan video ya, video story, set story yang kayak gitu. Tinggal musik tadi digabungkan dengan videonya Kang Eril yang ada lagi di pinggir kali. Gitu ya. Itu tahapan yang terakhir sudah dilakukan. Ulang lagi, nah tadi ada menulis lagu, ya, terus mengaransemen, tracking, dan yang terakhir mixing and mastering. Mengecek semua track audio, mengedit audio sesuai kebutuhan, menyatukan semua track ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Pak Lukman, mungkin materi dari saya, sharing dari saya cukup sekian. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.